Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Pemain anyar AC Milan, Fikayo Tomori menguraikan alasannya memilih nomor punggung 23 di Rossoneri. Dalam wawancaranya bersama Milan TV, bek asal Inggris itu mengungkapkan bahwa selain angka tersebut sesuai dengan umurnya saat ini, ia memilih angka 23 karena angka itu juga merupakan nomor jersey bintang idolanya Michael Jordan. Saya berusia 23 tahun, jadi saya pikir saya akan memilih nomor 23. Michael Jordan adalah orang yang sangat saya kagumi dan dia mengenakan nomor 23. Jadi saya pikir sangat masuk akal bagi saya untuk memilihnya. Semoga saya bisa sukses, kata Tomori kepada Milan TV. Sepanjang karirnya, Tomori baru pertama kali memakai nomor itu. Musim ini Tomori memakai nomor 14 di Chelsea. Sementara itu nomor 23 di Milan sangat melekat pada sosok Massimo Ambrosini. Dia adalah pemain penting bagi Milan dan pernah menjadi kapten. Ambrosini ada di skuad Milan saat meraih Scudetto terakhir pada 2011 lalu. AC Milan mengalami malam yang sulit di pertandingan sebelumnya ketika takluk dengan skor mencolok 0-3 dari Atalanta. Oleh karena itu mereka harus bangkit secepat mungkin menyambut laga berikutnya menantang Inter Milan di perempat final Coppa Italia. Meskipun laga ini sangat penting, tidak hanya untuk menjaga asa di ajang Coppa Italia dan juga menumbuhkan kepercayaan diri, namun akan bijaksana jika Stefano Pioli merotasi beberapa pemainnya. Lagi pula beberapa pemain yang ia turunkan sebagai starter di pertandingan melawan Atalanta juga tidak berkontribusi secara maksimal. Oleh karena itu kita mungkin bisa sedikit memprediksi bagaimana Pioli mengatur pasukannya di starting 11 saat pertandingan melawan Inter. Dan ini adalah prediksi kami. Jika kamu punya prediksi yang berbeda dari kami, silahkan tulis di kolom komentar. Penjaga gawang, Cyprien Tatarusanu. Tak banyak yang bisa diperdebatkan di posisi ini, karena Gianluigi Donnarumma tidak akan tampil karena skorsing. Oleh karena itu Tatarusanu menjadi pilihan utama. Pemain internasional Rumania itu melakukan tugasnya dengan baik di pertandingan terakhir, melakukan penyelamatan penalti yang menentukan di babak tos-tosan melawan Torino. Bek kanan, Diogo Dalot. Pemain pinjaman asal Manchester United itu cukup sering diturunkan Pioli sebagai bek kiri yang bukan posisi favoritnya. Dan saat David Calabria perlu waktu istirahat, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk pemain asal Portugis tersebut. Center back, Alessio Romagnoli. Kapten Milan ini tak bermain saat melawan Atalanta karena harus menjalani skorsing. Oleh karena itu, ia memiliki cukup energi di pertandingan melawan Inter. Center back, Tomori atau Musacchio. Simon Kjaer sempat mengalami sedikit masalah saat pertandingan melawan Cagliari. Namun ia kembali bermain 90 menit melawan Atalanta. Akan bijaksana jika Pioli memutuskan untuk memberikan waktu istirahat untuk bek asal Denmark itu. Oleh karena itu, Tomori atau Musacchio bisa mengambil alih tugasnya di pertahanan. Dari kedua pemain ini, kami melihat peluang Musacchio untuk diturunkan sejak awal lebih besar dibandingkan Tomori. Bek kiri, Theo Hernandez. Hernandez tidak bermain seperti biasanya saat laga melawan Atalanta. Oleh karena itu, ia memiliki kesempatan untuk menebus penampilan buruknya itu di pertandingan kali ini. Lagi pula, Stefano Pioli tidak memiliki banyak opsi di sektor bek kiri. Gelandang tengah, Sualiho Meite. Pioli melakukan eksperimen yang cukup berani dengan memainkan Meite sebagai playmaker saat melawan Atalanta. Dan bagi kami eksperimen itu gagal total. Meite harus dimainkan di posisi aslinya sebagai gelandang, sehingga kita bisa memberikan penilaian yang tepat untuk pemain asal Prancis itu. Gelandang tengah, Franck Kessie. Ismail Benacer masih absen karena cedera, sementara Sandro Tonali belum tampil meyakinkan. Di lain sisi, Franck Kessie terus berada dalam penampilan terbaiknya. Ia akan menjadi pemain penting di pertandingan ini. Sayap kanan, Alexis Saelemaekers. Seperti halnya Romagnoli, Alexis Saelemaekers juga absen di pertandingan melawan Atalanta karena skorsing. Di pertandingan melawan Inter, pemain Belgia itu selayaknya dimainkan sejak awal menggantikan Samu Castillejo. Kemampuan menyerang dan bertahannya lebih baik daripada Samu. Oleh karena itu, kehadirannya di lapangan akan memberikan dampak yang lebih besar. Playmaker, Brahim Diaz. Pemain yang dipinjam dari Real Madrid itu bermain bagus melawan Cagliari dan tentu saja pantas menjadi starter saat melawan Atalanta. Namun Pioli justru memilih Meite.
Ketika Pioli memutuskan memasukkannya di babak kedua menggantikan Mete, terlihat jelas bahwa Diaz memberikan perbedaan yang lebih nyata di lapangan. Milan membutuhkan kehadirannya di pertandingan ini dengan absennya Hakan Çalhanoğlu. Sayap kiri, Ante Rebic. Rebic bermain dari bangku cadangan saat melawan Atalanta. Ia harus lebih banyak mendapatkan waktu bermain untuk mengembalikan bentuk permainannya. Jelas di sektor ini masih ada Rafael Leao. Namun kami melihat Rebic lebih punya peluang diturunkan Pioli di pertandingan melawan Inter. Striker Mario Mandzukic. Zlatan Ibrahimovic bermain penuh saat melawan Atalanta dan ia terlihat fit setelah kembali dari cedera. Pioli harus sedikit berhati-hati dalam memilih sebab pertandingan ini adalah derby dan Ibrahimovic jelas ingin bermain. Tapi Mario Mandzukic juga dalam kondisi yang sangat layak untuk memulai pertandingan sejak menit awal. Alexis Saelemaekers sepertinya patut mendapat reputasi sebagai jimat bagi AC Milan. Hal itu merujuk pada data statistik di mana Milan tak sekalipun menderita kekalahan selama Alexis Saelemaekers berada di lapangan. Musim ini pemain asal Belgia itu telah membuat 14 penampilan. Dalam periode itu Milan mengemas 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Dengan Saelemaekers berada di lapangan, Milan berhasil mengumpulkan 36 poin, termasuk mencetak 32 gol dan hanya kebobolan 14 gol. Tanpa kehadiran Saelemaekers, Milan telah memainkan 5 pertandingan dan hanya mampu mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan, sekali hasil imbang dan 2 kekalahan. Milan juga hanya mencetak 7 gol dan kebobolan 8 gol. Tak hanya itu, 5 kekalahan terakhir yang dialami AC Milan juga saat Saelemaekers absen, termasuk kekalahan 4-2 melawan Inter musim lalu, kekalahan 2-1 dari Genoa, kekalahan 3-0 dari Lille di Liga Eropa, kekalahan 3-1 dari Juventus, dan yang paling anyar kekalahan 0-3 dari Atalanta. Setelah melepas Andrea Conti dan Leo Duarte, AC Milan nampaknya tengah bersiap kembali melepas salah satu pemainnya. Pemain tersebut adalah striker belia Lorenzo Colombo. Striker 18 tahun itu baru memiliki 11 menit bermain sepanjang musim ini, dan kedatangan Mario Mandzukic membuat ruang untuk mendapatkan kesempatan semakin mengecil. Oleh karena itu, gagasan untuk melepasnya dengan status pinjaman di jendela transfer Januari ini tengah dipertimbangkan manajemen Milan. Pemain asal Italia itu sejatinya diincar beberapa tim Serie B seperti Crotone untuk menambah kedalaman skuad mereka. Namun laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, seperti dikutip dari Football Italia, menyebutkan bahwa klub Serie B Cremonese berada di garis terdepan merekrut Colombo dengan status pinjaman di jendela transfer Januari ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa Cremonese berhasil mengalahkan Brescia dan beberapa pesaing lainnya untuk memburu jasa Colombo. Direktur olahraga Cremonense bahkan diklaim telah mencapai kesepakatan dengan Milan dan sang pemain. AC Milan sukses mendatangkan Mario Mandzukic dengan status bebas transfer. Dan sebelum jendela transfer Januari ini ditutup, Rossoneri dikabarkan tergoda untuk menutup kesepakatan merekrut pemain berstatus bebas transfer lainnya dalam diri Samir Nasri. Laporan outlet asal Spanyol Ficajes.net seperti dikutip dari Sempre Milan menuturkan bahwa Samir Nasri saat ini berstatus tanpa klub sejak kontraknya bersama Anderlecht berakhir musim panas lalu. Manajemen Rossoneri dikabarkan tengah mengevaluasi rencana tersebut demi memberikan penguatan skuad untuk Stefano Pioli khususnya di sektor trequartista. Meskipun Nasri telah berusia 33 tahun, namun medisnya dalam mengkreasikan peluang dan menciptakan variasi serangan diklaim tidak berubah. Ia dinilai cocok dengan skema bermain Stefano Pioli yang mengandalkan sosok trequartista. Tak hanya soal teknis, Samir Nasri juga dipandang sebagai pemain berpengalaman, mengingat ia malang melintang di sepak bola Eropa. Nasri pernah berseragam Marseille sebelum akhirnya memperkuat 2 klub besar asal Inggris yakni Arsenal dan Manchester City. Selama berkompetisi di Liga Inggris, pemain asal Prancis itu mengemas 36 gol dan menyumbang 44 assist dari 220 penampilan.